Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran ya. Ada roda, ada VCD. Kalau makanan apa ya? Ada pizza. Itu bentuknya lingkaran semua. Karena banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, maka kita pelajari sebetulnya apa lingkaran itu. Ya. Sebelum mendefinisikan, kita akan melakukan dari nomor 1 sampai 5 itu. Buatlah titik dan beri nama titik O. Ini sudah ada titiknya ya. Sudah saya beri titik itu. Nomor 2, dari titik O buatlah sebuah titik. Dari titik O buatlah 2 buah titik yang letaknya sembarang yang mempunyai jarak yang sama dengan O dengan menggunakan penggaris ya. Kita buat saja ya titiknya. Jaraknya saya buat sekian 3 ya. Oke. Terus buatlah titik lagi, diputer ya. Ya, kita tentukan lagi 2 titik. Ya, di sini ya. Kita putar lagi. Kita tentukan 2 titik lagi. Yang jaraknya sama. Kita putar lagi. Ya, jaraknya ini sama. Di sini. Kita putar lagi. Oke, jaraknya di sini. Titiknya di sini. Lagi kita putar lagi. Ya. 3. Ini juga 3. Kita putar lagi. Ya. Kita putar, beri titik, kita beri titik. Kita putar lagi. Kita beri titik. Kita beri titik. Jaraknya sama. 1 lagi. Kita beri titik. Kita beri titik. 2, 3. Ya. Maka titik-titik yang akan kita bentuk itu, kalau ini kemudian banyak sekali titik, akan membentuk apa? Ya, tentu saja akan membentuk sebuah lingkaran. Jadi, lingkaran itu apa ya? Ya, kesimpulan, semakin banyak titik yang dibuat pada langkah praktek di atas, tampak membentuk sebuah lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berdekatan, mempunyai jarak yang sama.
terhadap titik tertentu. Jarak yang sama itu disebut jari-jari dan titik tertentu itu disebut titik pusat. Yang di sini adalah titik O, titik pusatnya. Sedangkan jaraknya itulah yang akan kita sebut sebagai jari-jari. Jadi kalau membayangkan lingkaran itu bukan pizza, bukan roti mari, tapi membayangkan lingkaran itu adalah karet ya. Jadi pinggirnya saja. Sebetulnya lingkaran itu garis. Lingkaran itu sebuah kurva yang terbentuk dari titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Jadi jangan membayangkan lingkaran itu roti mari atau lingkaran itu pizza, tetapi membayangkan adalah gelang karet. Karena lingkaran itu hanyalah sebuah garis gitu. Kurva, bentuknya kurva tertutup. Kita lanjutkan yaitu unsur-unsur lingkaran. Pada suatu lingkaran terdapat beberapa bagian yang disebut unsur-unsur lingkaran, antara lain jari-jari, diameter, tali busur, apotema, tembereng, juring, sudut pusat, dan sudut keliling. Ya, tadi sudah ya titik O. Titik O adalah disebut sebagai apa tadi? Ya, titik pusat. Titik O itu titik pusat. Sedangkan garis O ke A, O ke A, O ke B, O ke C, ini O ke B ya, bukan A. O ke C, O ke D, semuanya disebut apa? Iya, jari-jari. Garis AB, ya, garis AB akan disebut sebagai diameter. Ya, yang singkatannya itu D. Kalau jari-jari biasanya disebut R. R itu dari bahasa Inggris radius ya. Garis AF atau FA. Ya, tentu saja garis AF. A ke F. Ini kira-kira disebut apa ya? Ya, garis AF, AC sama saja itu disebut sebagai tali busur. Sedangkan garis lengkungan AF, lengkungan BC, jadi yang melengkung, lengkungan AF, ini AF, terus lengkungan BC, ini disebut sebagai AF, ya AF. Tentu saja disebut sebagai busurnya. Daerah arsiran BOC, jadi yang ini ya, BOC, daerah arsiran BOC, yang ini disebut apa ya? Ya, disebut juring. Daerah yang dibatasi oleh garis AF dan lengkungan AF, ya AF dan lengkungan AF, berarti yang di sini ini disebut tembereng. Tembereng. Sudut BOC, ya ini ya, sudut BOC itu disebut sudut pusat.
Karena titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Beda lagi dengan sudut CAF. Yang ini CAF. Sudut CAF itu disebut sebagai sudut keliling. Karena titik pusatnya berada di keliling lingkaran. Sedangkan garis O ke E itulah yang disebut apotema. Kalian perhatikan bahwa garis OE itu tegak lurus dengan tali busur. Jadi apotema itu tegak lurus dengan tali busur. Gitu. Itulah unsur-unsur lingkaran ya. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Titik pusat adalah titik tetap yang terdapat pada lingkaran. Tali busur adalah segmen garis yang titik-titik ujungnya adalah 2 titik pada lingkaran. Ya. Diameter adalah tali busur lingkaran yang salah satu titiknya melalui pusat lingkaran. Jadi diameter itu tali busur yang melalui titik pusat. Jadi kalau dikatakan diameter itu tali busur, ya betul. Tapi tali busur yang khusus, yaitu tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jari-jari adalah segmen garis yang ditarik dari sembarang titik pada lingkaran ke titik pusat lingkaran. Paham ya kalau jari-jari? Busur adalah titik-titik pada lingkaran yang merupakan gabungan dari titik pada keliling lingkaran dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah dalam sudut pusat. Apotema adalah panjang garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke tali busur di hadapannya, atau jarak terpendek antara pusat lingkaran dan tali busur. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kita ingatkan lagi ya, tadi ya, titik O adalah titik pusat. Garis OA, OB, OC, OD disebut jari-jari. Garis AB disebut diameter. Garis AF, AC itu disebut tali busur. Garis lengkung BC dan garis lengkung AF juga disebut busur. Daerah arsiran BOC yang ini disebut juring. Daerah yang dibatasi oleh garis AF disebut tembereng. Yang ini tembereng. Sudut BOC disebut sudut pusat. Ya. Sedangkan sudut CAF disebut sudut keliling. Garis OE disebut apotema. Jelas ya? Ya, supaya lebih jelas kita jawab pernyataan ini dengan jawaban ya atau tidak. Nomor 1.
Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Ya atau tidak? Ya, tentu saja ya. Jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Ya. Yang dimaksud dengan busur besar dan busur kecil itu yang bagaimana ya? Ya, misalnya ini. Bahwa busur kecilnya itu yang BOC yang sebelah sini. Maka ini. Ya. Dan yang busur BOC sudut yang besar yang ini. Maka sudut pusatnya yang BOC yang belakang, maka busur ini busur besar. Busur besar yang BOC. Iya. Jadi yang ini adalah busur besar yang BOC. Kalau yang ini tentu saja yang kecil. Paham ya? Jadi sudut pusatnya yang kecil maka busurnya yang kecil. Kalau sudut pusatnya yang besar maka tentu saja busurnya yang besar. Jadi tadi pernyataannya adalah jumlah panjang busur besar dan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Iya. Busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Ya atau tidak? Iya. Keliling lingkaran adalah busur terbesar. Ya atau tidak ya? Ya, busur yang paling besar itu keliling lingkaran. Diameter adalah tali busur terpanjang. Ada enggak ya tali busur yang terpanjang selain diameter? Enggak ya. Jadi diameter itu tali busur yang paling panjang. Ya, berarti apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Iya. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah 2 jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Ya. Jadi luas tembereng itu sama dengan luas jering dikurangi luas segitiganya. Jadi kalau tadi misalnya gini, ya. Jadi kalau tembereng yang ini ya, saya nih tentu saja adalah juring dikurangi segitiganya ini. Ya, tentu saja juringnya dikurangi segitiganya, maka akan jadilah tembereng ini. Jadi juringnya seluruhnya ini juring dikurangi segitiganya. Iya, dikurangi segitiganya, maka jadilah tembereng. Seperti itu. Jawabannya pastilah iya. Semakin besar luas suatu juring, maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut akan semakin besar juga. Gimana? Iya. Jika semakin kecil panjang suatu busur, maka ukuran sudut pusat yang menghadap busur tersebut akan semakin kecil juga. Iya, jawabannya ya semua ini supaya lebih jelas saja kok ya. Sekarang kita lihat soal yang nomor 2.
Perhatikan gambar di samping. Itu ada titik pusat O, ada jari-jari OD dan OC serta OA, ada garis AB sebagai diameter. Jika panjang DC-nya 16, berapa dan OD-nya 6, berapa panjang AB? Ya, DC-nya 16. Kemudian OD-nya 6. Berapa panjang AB? Berapa ya kira-kira? Ya, tentu saja panjang AB-nya adalah 6 kali 2 sama dengan 12. Karena apa? AB itu diameter. Kemudian OD itu jari-jari. Diameter itu sama dengan 2 kali jari. Maka 2 kali 6, 12. Begitu. Baik. Itu tentang unsur-unsur lingkaran. Ya. Kegiatan yang kedua adalah menentukan nilai pi. Iya. Ini Bu Yanti ingin kalian mencoba praktek ya. Menentukan nilai pi di SD mungkin tahu ya. Pi, nilai pi. Nulis pi-nya itu begini lurus, terus garis, terus baru melengkung gitu. Bacanya pi. Bukan PHI loh ya. Kalau PHI itu lambangnya seperti ini. Nah, tapi pi itu pi. Ya. Menentukan nilai pi caranya bagaimana? Yaitu mengukur keliling lingkaran dan mengukur diameternya. Bahannya 1 kertas, 2 pensil, 3 benang jahit, 4 penggaris, 5 benda yang berbentuk lingkaran, kalkulator gunting. Bendanya ini harus tidak berenjul. Tidak berenjul. Ya, tentu saja contoh isolasi. Tutup bedak biasanya ya, tutup bedak. Atau tutup toples. Supaya tidak berenjul. Karena kalau berenjul nanti hasilnya tidak akan bagus. Begitu. Caranya bagaimana ya menentukan nilai pi? Ya, pertama-tama ukurlah keliling masing-masing benda yang permukaannya berbentuk lingkaran itu dengan benang. Kemudian diukur dengan mistar atau meteran. Tentu saja ukurlah dengan benang mulai dari awal mengukur mengikuti bagian tepi lingkaran sehingga sampai di tempat awal saat mengukur tadi. Kemudian dengan menggunakan mistar ukurlah panjang benang tersebut yang menunjukkan keliling lingkaran. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan diameter lingkaran dan titik pusatnya. I1, menjiplak alas benda pada selembar kertas karton atau kertas HVS atau kertas bergaris atau kertas berpeta. Dijiplak. I2,
lingkaran hasil jiplakan digunting sekelilingnya. Dijiplak terus digunting ini. Ini hasil jiplakannya terus digunting ya. Setelah digunting, hasil jiplakan berupa lingkaran itu terus dilipat menjadi 2. Di sini impetkan bagian sini. Maka tentu saja nanti dia akan ketemu diameternya. Jadi setelah dilipat tentu saja bentuknya menjadi begini ya. Terus ini diukur. Dari sini sampai sini diukur, maka akan ketemu diameter lingkarannya. Setelah itu isilah tabel. Nama benda. Nah, nama benda misalnya adalah isolasi. Kelilingnya yang pakai benang itu misalnya 9,6. Diameternya misalnya 3,1. Maka ini kalian bisa hitung nggak pakai kalkulator. 9,6 dibagi 3,1. Terus misalnya lagi adalah tutup botol atau ya tutup bedak. Misalnya kelilingnya adalah 15,5 misalnya, diameternya misalnya 5,2. Maka ini 15,5 bagi 5,2. Terus dihitung pakai kalkulator ya. Ya, misalnya ini 15,5 dibagi ini 5,0 saja. Maka 3,1. Setelah itu, kalau sudah maka ini 3,09 ditambah 3,1 dibagi 2. Hasilnya berapa? Seperti itu. Ya. Jadi PR kalian itu menentukan nilai pi. Selamat mengerjakan. Minimal bendanya ada 2 ya. Yang kamu kumpulkan di Google Classroom adalah yang pertama adalah foto panjang benang. Foto panjang benang dari 2 benda itu. Yang kedua, foto guntingan kertas. Foto guntingan kertas. Yang ketiga adalah foto tabel. Maaf, nomor 3 bukan itu ya. Nomor 3 bukan itu. Yang ketiga adalah foto guntingan kertas yang sudah dilipat. Jadi 2, foto guntingan kertas yang sudah dilipat, sudah dilipat menjadi 2. Ya. Yang keempat adalah foto tabelnya. Itu yang kalian kerjakan untuk PR. Silakan kerjakan di rumah. Seperti itu. Sampai ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Itu saja, selamat pagi, berkah dalam. Kalau ada yang tidak mudeng silahkan tanya melalui WA group. Ya, Bu Yanti akan perlihatkan cara mengukur keliling benda ya. Benangnya kalian lingkarkan, disilangkan seperti ini, terus diukur pakai ditandai pakai
ballpoint ya, dimana terjadi persilangannya itu ya, ditandai pakai ballpoint. Kalau sudah, tentu saja kemudian akan kelihatan mana ujung mana pangkalnya yang sudah ditandai tadi, terus diukur seperti itu. Maka benang yang digunakan sebaiknya adalah benang yang terang, jangan yang gelap, supaya bisa ditandai. Jadi diukur seperti itu. Kalau perlu ya minta bantuan adik atau siapa untuk memegangi seperti ini. Jadi dipegangi di atas di sini supaya tidak geser ya. Jadi terus ada, kamu misalnya ukur di sini ada yang megangi, adikmu atau apa, terus jadi disilangkan seperti ini. Nah, maka akan kelihatan ya. Kalau solasi agak mudah. Nah, kan kelihatan ini dari ujung sampai pangkalnya kan kelihatan. Jadi terus diukur. Itu cara mengukur keliling benda. Jadi seperti itu, pakai benangnya seperti itu. Kemudian kalau cara menentukan diameter ya tadi, ini dijiplak ya, dijiplak seperti ini. Udah ketemu lingkarannya, terus ini digunting. Lingkarannya ini digunting, tapi Bianti tidak punya kertas seperti ya. Digunting, kemudian kalau udah digunting terus dilipat jadi 2. Terus setelah itu baru diukur panjangnya ini dari sini sampai sini, berarti itu diameternya. Diukur pakai penggaris. Setelah itu terus dimasukkan ke dalam tabel. Itu contoh cara mengerjakan menentukan nilai pi. Masukkan di tabel, cari di kalkulator, maka kalian akan bisa menemukan rata-ratanya. Petunjuk yang lainnya ada di diktat. Itu saja, terima kasih, selamat mengerjakan.